Apakah hal terpenting untuk sukses berinvestasi saham? Bukan rasio, bukan rumus, bukan hitungan, atau bahkan bukan analisis yang detail. Banyak investor atau analis saham yang memiliki skill untuk menganalisis sebuah perusahaan secara terperinci dan detail. Namun tidak semua sukses, bukan? Lalu apa hal yang terpenting itu yang dimiliki oleh Paulo Coelho ataupun Warren Buffett? Simak di video ini ya. Jangan lupa subscribe dulu ya untuk membantu kita tetap semangat memproduksi video-video baru. Sudah, mari kita lanjutkan. Bukan rasio, bukan hitungan, bukan rumus ataupun analisis mendalam. Namun hal yang terpenting adalah kesabaran. Mungkin kita langsung berpikir, yang dimaksud di sini adalah kesabaran untuk menunggu harga saham-saham kita naik atau bertumbuh. Tapi bukan cuma itu. Selain bersabar menunggu harga saham kita naik atau bertumbuh, kita juga harus memiliki kesabaran untuk menunggu harga saham-saham turun sampai harganya cukup murah atau wajar untuk kita beli. Ingat, ketika kita berinvestasi saham, membeli perusahaan yang baik saja tidak cukup. Kita juga harus membeli saham tersebut pada harga yang murah atau wajar. Jika kita hanya membeli perusahaan yang bagus, namun tidak pada harga yang wajar atau harga yang murah, keuntungan kita akan kecil, atau malah kita bisa mengalami kerugian. Kita akan membahas sebuah contoh nyatanya. Telkom. Telkom merupakan perusahaan yang bagus, memiliki masa depan yang cerah karena produk-produknya yang belum tergantikan. Kondisi finansialnya pun bagus dan merupakan salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Pada tahun 2017, sekitar bulan Agustus, saham Telkom dihargai dengan sangat tinggi di pasar, yaitu 4.800 per lembar saham. Pada harga ini, price earning rasionya mencapai 25 jika kita menggunakan laba full year 2016. Price earning rasio 25, cukup mahal ya. Keoptimisan para investor akan bagusnya perusahaan ini membuat harga saham ini memuncak tinggi pada tahun tersebut. Namun jika kita evaluasi lebih dalam lagi, price earning ratio atau PE 25 ini sudah cukup mahal untuk perusahaan Telkom. Jika kita bandingkan dengan kinerjanya dan jika kita bandingkan dengan PE historisnya. Lalu apa akibatnya jika kita kurang bersabar untuk menunggu harga Telkom itu turun? Apa akibatnya jika kita langsung membeli saham Telkom tersebut di harga yang mahal pada harga 4.800 di Agustus 2017? Jika kita membelinya dan menyimpan saham perusahaan Telkom selama 2 tahun hingga 2019, ternyata saham Telkom itu belum dapat memberikan keuntungan kepada kita. Karena dari Agustus 2017 hingga 2019 akhir, harga saham Telkom tidak pernah dihargai lebih tinggi daripada 4.800 per lembar saham. Harga tertingginya hanya mencapai 4.450 pada Agustus 2019. Bahkan hingga sekarang, tahun 2022, setelah meredanya COVID-19, saham Telkom belum bisa mencapai harga tertingginya di 4.800. Oleh karena itu, jika kita membelinya di harga 4.800 pada tahun 2017, setelah 5 tahun pun, kita belum bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Dan lebih buruk lagi, per 23 November 2022, saham Telkom berada pada harga 3.970. Artinya, setelah 5 tahun pun, kita masih mengalami kerugian sebesar minus 17%. Padahal laba Telkom juga sudah meningkat dari 22,1 triliun di 2017 menjadi 24,7 triliun pada akhir 2021. 5 tahun memegang saham perusahaan yang sangat bagus, tanpa keuntungan bahkan malah rugi 17%. Cukup mengerikan ya.
Hal itulah yang dapat terjadi jika kita kurang bersabar untuk menunggu harga saham turun hingga menjadi murah atau wajar. Ingat, membeli perusahaan yang bagus saja tidak cukup. Kita harus membelinya pada waktu yang tepat, yaitu saat harganya sudah murah atau wajar. Karena itu, kita harus bersabar. Melatih kesabaran ini memang tidak mudah. Terkadang kita harus menunggu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, agar saham yang ingin kita beli turun harganya. Padahal biasanya ketika kita mempunyai uang segar untuk diinvestasikan, tangan kita sudah gatal ingin mengklik tombol buy untuk membeli saham tersebut. Selain bersabar menunggu harga saham murah, tentu saja setelah kita membeli saham, kita juga harus bersabar menunggu harganya naik seiring dengan semakin meningkatnya kinerja perusahaan. Dengan bersabar menunggu harga saham kita naik, kita akan menikmati keuntungan dari harga saham kita yang harganya sudah berkali-kali lipat. Butuh waktu untuk harga saham kita bertumbuh. Butuh waktu juga agar saham yang ingin kita beli harganya menjadi cukup murah. Perlu kita ingat kembali, semua saham akan pernah dihargai mahal, namun juga akan pernah dihargai murah. Tugas kita sebagai investor adalah bersabar untuk menunggu harganya menjadi murah lalu membelinya. Lalu bersabar untuk menunggu harganya menjadi mahal, lalu menjualnya. Sekian video kita kali ini. Bagaimana nih pengalaman kalian bersabar dalam investasi? Cantumkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan on-kan notifikasi kalian untuk tidak ketinggalan video-video terbaru kita terkait investasi, finansial, dan bisnis.